Oke, sebelum hari ini ya teman-teman kita akan banyak bahas ya tentang sektoral yang tentunya terdampak dari kemenangan presiden gitu ya. Jadi presiden baru tentunya setiap presiden kan kita bahas pada programnya beda-beda. Jadi kita hari ini mau ngobrol banyak tentang tentunya saham-saham yang terdampak dari terpilihnya presiden baru kita. Nah, sebelum saya mau ngobrol-ngobrol mungkin banyak nih belum teman-teman yang belum tahu ya mungkin dengan Kokevas, tapi rata-rata mungkin pasti sudah pada kenal. Kita kenalan dulu yuk sama Kokevas, seorang full time aktif investor ya. Lebih Yes. banyak investasi dengan metode value investing gitu ya. Jadi mungkin silakan Kokevas untuk perkenalkan diri. Nanti saya mau bagi-bagi hadiah nih sambil saya ketik nih. Silakan Ko. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalin, nama saya Kevas. Saya sekarang sibuknya ya liatin market terus setiap hari juga. Meskipun mungkin agak beda alirannya sama Bro Benz. Bro Benz ini kita tahu hobi scalping ya, kelihatannya ya. Oh, Sedangkan kalau saya memang lebih banyaknya invest yang pakai fundamental. Tapi meskipun pakai fundamental, tetap aja pantau marketnya tiap hari gitu ya. Karena memang udah jadi kesibukan saya sehari-hari lah. Mulai invest tahun 2014. Jadi tahun ini jalan 10 tahun lah di market dan sekarang ya kerjanya ya hidup dari market aja lah gitu. sudah berarti di market dari tahun berapa kok? 2014, 10 tahun. 2014. Nah, saya baru baru masih kuliah tuh. Belum Sama, ngerti gue juga saham. mulainya pas kuliah Oh, tuh. lagi baru dari kuliah tuh udah selesai kok. Belum, belum masih semester pertengahan lah. 4 atau 5. 5 kayaknya kalau nggak salah. Alumni mana nih kok? Alumni Prasetya Mulia Wah, di ayo BSD. nih, teman-teman Prasmul mana nih Prasmul? Nih, Yes. teman-teman Prasmul ya absen dulu. Oke, kita dari awal berarti dari 2014 itu apakah pernah trading dulu kok waktu terjun ke Pastilah. saham? Apakah langsung invest gitu? Kalau saya kan babak belur dulu di trading, habis itu invest, gak tahan kelamaan, scalping pula sekarang. Kalau kau Mas gimana? Eh, Sama lah, pasti pernah mencoba semua jurus lah. Jadi gua belajar, pertama kali sih memang mindsetnya trading lah, teknikal, fundamental, banarmologi, belajar juga, astrologi gue juga pernah pelajarin. Jadi scalping pun gue juga pernah pelajarin lah, tape reading segala Oke. macem. Untuk ilmu ya gue belajar semuanya lah. Cuma memang makin kesini makin rasanya lebih cocok yang agak tenang-tenang aja, ya kemudian yang beli saham yang memang ada isi perusahaannya memang beneran bagus. Lebih ke arah kayak gitu sih sekarang sih memang. Oke, mungkin boleh sharing sedikit nih kok. Tadi katanya sudah banyak belajar jurus. Mungkin pada teman-teman yang pada nonton hari ini ya, sudah belajar berbagai macam jurus, akhirnya pusing sendiri. Apakah yang mengubah Koko tadi, apakah sosok seorang mentor? Mungkin ada mentor kah? Atau gimana metode belajarnya? Dan kenapa akhirnya berlabuh ke investasi gitu? Lebih fokus di value investing sekarang. Kenapa ya? Karena memang semuanya harus dicocokin sama profil resiko masing-masing lah. Harus harus mengenali diri sendiri. Meskipun gua bilang gua lebih banyak ke pendekatan fundamental, tapi tetap gua masih ada jatah untuk ya trading itu pun ada juga jatahnya gitu ya. Jadi eh gua bilang ya gua active investor. Maksudnya apa? Kalau gua belajar dari bukunya Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett tuh, jadi kalau kita ini seorang investor tapi rela untuk ngeluangin waktu analisa saham sampai detail ya, itu kita jatuhnya adalah active investor. Lawannya adalah defensive investor. Defensive investor itu adalah yang ya lu beli tinggal Iya. bobo, udah nggak usah dilihatin lagi. Itu lebih ke defensif. Tapi kalau yang aktif itu ya kita tetap dekat dengan market lah setiap harinya. Tetap kita luangin waktu buat analisa. Nah, kenapa sekarang arahnya lebih ke invest ya? Mungkin gue lebih banyak terinspirasi sama Warren Buffett gitu ya. Dia bisa sukses karena lebih banyak pakai value investing, which is value investing juga works. Di Indonesia ada Pak Keng Hong ya. Oke. Meskipun trader-trader sukses pun juga ada gitu, tapi gue lebih kayak, termotivasi gue pingin deh jadi kayak mereka gitu. Oke. Jadi sosok yang mengubah itu terutama mungkin dari Warren Buffett ya. Kemudian di Indonesia juga ada Pak Lo gitu ya, Pak LKH. Kemudian untuk metode sendiri nih kok kan investasi pun katanya kan banyak ya metodenya, ada macam-macam nih. Metode apa yang menurut Koko paling worth untuk seorang aktif investor seperti Kokevas nih? Eh, Pada dasarnya sih mungkin lebih ke arah value investing ya. Bukan mungkin sih, memang
kalau kita belajar fundamental yang paling paling apa ya? Kiblatnya tuh nggak banyak gitu. Kalau trader itu kan ya, kiblatnya lumayan banyak kayak ada scalping, day Betul tuh. trader, scalper, ada yang swing. Kalau kiblatnya fundamental tuh pasti akan ujung-ujungnya ke arah value investing sih, either value atau growth. Tapi kalau gue menganggap growth itu bagian dari value, jadi sebenarnya ujung-ujungnya ya value investing juga. Jadi beli saham karena memang perusahaannya bagus dan murah. Nah, jadi itu yang gue lakuin lah untuk cari saham yang pertama ya pelajarin sahamnya ke karakternya kayak gimana, kemudian ya tunggu harganya murah gitu. Betul, betul. Ini banyak banget ya orang-orang zaman sekarang nih katanya kok kalau kerjaan scalper, tapi kalau nyangkut jadinya swing, tapi kalau udah gocap jadi investor. Gimana tuh? Itu kan Ya, investasi yang salah tuh. sebenarnya ya, bahkan kalau gue bahkan triknya adalah meskipun kadang kan kita lihat market kan tiap hari gatal juga gitu ya. Jadi kadang gue pun tradingin di saham-saham yang gue invest gitu. Oh, Kenapa? sih. Kenapa? Karena pas gue trading gue nggak takut kalah. Betul. Karena gue udah tahu kalaupun mau nyangkut gue memang mau invest di sini gitu. Tapi ada jatahnya sendiri. Jadi karena memang nggak dipungkiri market Indo tuh ya tidak terlalu efisien lah. Ya kan kadang volume nggak terlalu rame, ya jadi ada yang bisa main di situ. Ya kita kalau udah kenal sama sahamnya, kita nahan lama invest bisa, sambil menunggu waktu kalau kita memang punya waktunya, ya kita tektok-tektok di situ. Nah itu biasanya saya lebih ke arah gitu. Trading di saham-saham yang di invest juga ujung-ujungnya gitu. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Kalau Kokevas itu mau dibilang trader dia bukan, dia lebih banyak ke investasi. Tapi untuk mengisi waktu luang kadang-kadang lagi gabut mungkin boleh aja trading. Tapi trading memang bener-bener saham yang beliau tahu gitu. Nggak mungkin Kokevas tuh trading di saham-saham yang entah baru-baru IPO lah, nggak pernah kok ya. Pernah sih, Entah itu pernah ya, gue nggak buka pernah ya. juga nggak pernah juga. Kadang gatel itu sifat manusia ya, ada lah kita aja, iseng-iseng aja gitu. Tapi Cuman fokus, porsinya kali kok ya, ya porsinya kan. betul, fokusnya ya memang big money-nya di invest. Mungkin gue lebih bilangnya, gue tuh fundamentalis lah bro. Jadi apapun Oke. keputusan belinya, gue pasti mengedepankan faktor fundamentalnya dulu. Gitu. Tapi pernah trading BCA nggak kok? Bisa 3 tik buang gitu. Nah itu dia, nggak pernah bro. Itulah, karena kalau fundamental, percaya bahwa BCA itu terlalu mahal. Betul, Cuma betul, memang betul. bagus banget. Jadi gue nggak pernah beli saham BCA sampai sekarang. Sedih banget. Ini menarik kok. Ini menarik banget. Mungkin banyak kalau orang ngomong, aduh kalau saham tuh kalau mau invest tuh BCA gitu ya. Hmm. Saya merasa kayak kalau investasi you pilih BCA itu nggak ada yang bilang jelek, tapi bukan yang terbaik kayak gitu loh. Karena kalau value investing kan mungkin kita akan bilang saham yang bagus tapi lagi terdiskon. Nah, mungkin boleh sedikit di sharing nggak kok? Kenapa saya nggak boleh saya pemula kok ya misalnya. Saya pemula. Kenapa saya nggak boleh investasi saham-saham yang seperti BBCA kayak gitu? BMRI. Kenapa saya harus value investing gitu? Mungkin boleh nggak di-share sedikit kok? Untuk Karena pada prinsipnya gini, eh, sahamnya boleh bagus, perusahaannya boleh bagus, tapi ketika kita belinya kemahalan, resiko itu ada gitu. Resikonya akan makin besar gitu. Nah, gimana supaya mengurangi resiko? Kita kan mau invest nggak pingin kalah sebenarnya kan gitu. hmm, Ya jadi kita memang harus nunggu eh, harganya masuk akal, minimal fair atau lebih ke arah murah gitu ya. Misalnya kayak disebutin tadi ada, kalau kebetulan BCA itu nggak pernah masuk ke kriteria murahnya saya. Tapi kalau kayak misalnya BRI, BNI itu oke. pernah masuk. Meskipun kita tahu sekarang lagi all time high juga mahal. Tapi pas COVID memang pas diskon crash itu memang masuk ke kategori emang ini udah kelewatan murah. Nah, Hmm. masalahnya pas COVID BCA crash itu belum termasuk murah buat gua. Jadi nggak beli juga sampai sekarang. Nah, tapi kalau pemula memang ya eh, pemula itu mungkin ada faktor beruntungnya adalah mungkin modalnya masih masih step 1 minimal lah, ya kan? Mungkin karena masih mulai jadi belum berani-berani banyak banget. Nah, itu memang nggak apa-apa sih untuk ya udah beli biasa dulu deh, cobain at least dapat feelingnya dulu sih, dapat dapat Hmm. apa ya? Ibarat kalau kita nyebur berenang tuh kita udah dapat bahasanya dulu lah, berenang tuh kayak gimana sih kalau nggak Betul. nyelam gitu. Nah, baru setelah oh, gue udah tahu nih air kolam ini dingin ya, enak, arusnya kencang atau enggak gitu ya. Baru kita mulai
investnya lebih besar lagi. Nah, saat invest lebih besar lagi, itu baru kita benar-benar kalau bisa ya disiplin, analisanya detail, ya sampai mendalam lah gitu. Oke, ini sebenarnya bagus banget ya. Karena misalnya gini, kalau kita ngobrolin scalping pasti kuncinya cuma ada di bid offer dengan volume. Kalau kita ngobrolin investasi itu kuncinya sebenarnya cuma ada di margin of safety-nya gitu. Yes, Sebenarnya harus ada banyak yang ngobrolin tentang tadi ada pertanyaan kok. Sampai multi bagger itu apa sih gitu. Jadi kalau kita invest BCA dari katakanlah sekarang kita beli di 10.000 lah katakanlah ya. Anda mau berharap dia naik ke 20.000 alias multi bagger. Bagger itu berarti kan 1 kali lipat ya teman-teman ya. Katakanlah margin of safety-nya berarti sangat tidak ada gitu loh. Untuk bagger, bayangin aja BCA kalau untuk 20.000 bisa nggak bisa, tapi butuh waktu berapa lama. Tapi ada saham yang misalnya katakanlah fair value-nya di harga 10.000 sekarang 5.000, berarti kan terdiskon. Berarti yes. kemungkinan multi baggernya ada. Mungkin boleh di-share sedikit nih kok tentang ada yang tanya tadi tentang multi bagger dan mungkin tentang margin of safety. Silakan kok. Iya, konsepnya adalah kalau fundamentalis itu kita analisanya adalah eh, ini harusnya harga wajarnya berapa sih saham ini Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya kayak BCA wajarnya berapa gitu ya. Coba gue lihat contekan dulu. Nah, ini kalau ngomong sekilas doang ya cepet ya. BCA itu, bentar, aku salah gitu, bentar. Mana nih kalkulator gue kok hilang? Loh, kok nggak bisa baca kalkulator? Wait. Menghitung BCA sampai kalkulatornya hilang. Apa kondisi bagi 5,9 kali sekarang harganya berapa sih? BCA berapa sih harga BCA? Hmm, 10,025. iya. Yeah. Kalau gue bilang fairnya BCA sekarang kurang lebih di 8 ribuan lah. Oke. Okay. Jadi memang sorry, di harga 9.300. Fair value-nya. Ini hitungan cepat aja Yeah. ya. Ini mungkin bisa nggak terlalu detail lah. Tapi pada intinya adalah kalau gue bisa bilang targetnya 9.300 gitu ya, berarti gue harus di bawah 9.300 belinya. Nah, Oke. Okay. dari 9.300 itu misalnya kita kasih margin of safety discount ya. Misalnya kita kasih 30% lah ya, kita kali 0,7. Berarti gue baru mau beli BCA ketika harganya itu 6.500 ke bawah. Okay. Alias minus 35% dari harga tertingginya nih. Mungkin nggak? Ya bisa jadi, Bisa bisa jadi. jadi aja Bisa gitu jadi, ya. betul. Ya, jadi kurang lebih patokannya fundamental adalah ya kita harus tahu nih sebenarnya fairnya berapa Hmm. sih gitu. Hmm. Ya, tapi pada prinsipnya fundamentalis juga percaya bahwa ya wajar kalau perusahaan bagus itu memang dijualnya mahal. Ya, misalnya kayak BCA gini dia 10.000 ya kita bilang ya wajar aja karena memang perusahaannya tuh Betul. bagus. Jadi ya wajar, memang sulit untuk dikasih murah itu sulit banget. Tapi at least kemungkinan itu ada ya, kemungkinan itu ada meskipun mungkin lama ya, peluangnya jarang, tapi ya kalau nggak bisa BCA kan masih ada saham lain gitu. Betul. Gitu. Tadi ada yang komen kok kalau BCA-nya jadi 6.500 kayaknya suspend deh IHSG gitu. Nggak salah lah, bisa lah, tapi memang jarang ya. Tapi bukan nggak mungkin saham kayak BRI, BCA, Mandiri itu turun 30% lebih, itu bukan nggak mungkin. Dan paling gampang ya misalnya ya, kayak dulu gue masuk BRI aja tuh simpelnya adalah kalau minus 30% dari all time high nih, ya, gue yakin BRI dan top 4 bank lain itu pasti all time high lagi lah bro. Udah pasti lah. Betul. Sampai tahun 2045 kita mau nanti mau ngomongin pemilu segala macam, gue yakin masa depannya cerah. Jadi otomatis pasti all time high lagi. Nah, jadi kalau lu sekarang atau nanti ya BRI minus 30%, BNI minus 30% dari all time high, itu ibarat lu udah pasti ngunci return 40%. Karena gue yakin itu pasti all time high lagi mereka. Betul. Gitu. Nah, pas COVID, BCA itu kalau nggak salah turunnya nggak sampai 30% memang. Makanya dia kuat banget, heran. Dari 40.000 cuma jadi 23 gitu kalau nggak salah. Ya. Waktu itu sebelum stock split ya. So ya, belum stock split waktu itu. Gitu. Kok ada yang mau nanya nih kok, ada pertanyaan nih. Teman-teman mau tanya juga nggak nih? Saya kebetulan sangat penasaran ya. Dalam menghitung tadi margin of safety, kemudian fair value atau harga wajar ya teman-teman ya. Walaupun ini mungkin teman-teman trader ini harus tahu juga. I think kayak seorang trader juga harus punya portofolio investasi. Bahkan orang investor aja
masih trading kok. Masa yang trader nggak punya portofolio investasi nih, bahasa bodohnya nih. Jadi jangan jangan ibaratnya gini, ada unsur addicted dalam trading, tapi kalau dalam unsur investasi itu tidak ada namanya unsur judi atau unsur candunya, benar nggak kok? Oh, nggak juga sih. Nyandu tahu kalau udah profit itu Oh memang nyandu sih. iya ya, Invest average up ya. kalau asal profit ya. Kalau nggak profit emang nggak nyandu sih. Ya, jadi kalau invest profit ya pasti kita kecanduan, oh ini gue bisa ulang lagi nih, bisa bisa multi bagger lagi gitu. Tapi gue menanggapi kayak misalnya tadi, ya kalau bisa memang gini lah. Memang yang penting kita tahu diri kita lah. Yang penting kita kenal sama diri kita tuh cocoknya ngapain gitu loh. Kalau kalian mau full time semuanya 100% duitnya diputerin di scalping atau di trading, monggo nggak masalah kalau memang kalian memang cocok gitu ya. Tapi kalau Betul. kalian memang tipenya kayak ya generalis aja lah, yang umum-umum aja, yang penting bisa hidup aja gitu. Ya nggak ada salahnya untuk coba dua kaki sih, memang trading jalan, invest jalan gitu ya. Karena buat gua pun ya, misal tadi gua bilang eh, gua ada porsi untuk trading. Hmm, Jadi sampai gua pengalokasiannya adalah kalau gua dapat untung dari trading ya nanti itu duit-duit yang akan gua puterin gua masukin ke investasi, betul. atau duit-duit yang akan gua tarik buat biaya operasional hidup. Sedangkan kalau keuntungannya investasi yaitu untuk mimpi-mimpi yang besar lah. Mau lu beli mobil, beli Hmm, rumah, biaya nikah. betul. Itu duitnya dari gua, dari yang invest. Tapi kalau yang kecil-kecil ya gitu ya, biasanya gua lebih banyak pakai profitnya dari trading. Gitu. Oke, ini sudah mulai 100 orang ya. Buat teman-teman kita saya akan bagi-bagi hadiah seperti biasa. Jangan lupa screenshot IG live hari ini. Nanti teman-teman post di story ya, post di story. Tag buat teman-teman yang belum follow kok Keva silakan follow dulu ya. Keva Evander, dan buat yang belum follow Ben Surya silakan di follow dulu. Nanti tag kita berdua dan @idx underscore Jambi ya. Nanti jangan lupa di tag juga ke idx underscore Jambi untuk dapetin pemenang GoPay ya, 3 orang. Jangan lupa di screenshot untuk IG Live hari ini. Kok Kevas, Yes. ada pertanyaan nih? Baik banget Bro Bensin. IG Live aja sampai bagi-bagi GoPay ini, Iya mantap ya. dong, harus. Ada pertanyaan misalnya gini kok. Untuk misalnya kita em, menentukan porsi dalam portofolio kita investasi itu, apakah satu dua saham aja ataukah kita masih dananya terbatas nih? Kok dana saya cuma 1 juta nih, saya kalau mau investasi kayaknya lama banget, apa saya trading ya? Porsi dalam trading dan investasi mungkin advice dari Kokevas dong, untuk misalnya pemula masih dikit nih duitnya atau belum berani nyemplung banyak untuk Mm-mm. awal-awal. Gimana tuh porsi portfolionya? Eh, Semakin ini beda, tergantung karakter orang-orang, beda-beda. Mungkin kalau gue ceritanya dulu adalah gue juga mulai mahasiswa biasa gitu ya. Gue sempat kerja di korporat juga, terima gaji yang UMR lebih naik dikit lah, Hmm, nggak banyak-banyak amat. Jadi memang modal investasinya pun juga terbatas. Jadi memang prinsipnya adalah kalau gue dulu itu ya mupuk pelan-pelan, nabung, beli aset, beli aset, beli aset. Ya, itu kan invest, hmm. invest, invest. Ya, jadi lebih ke arah kayak gitu tuh. Ya udah pelan-pelan aja. Memang 1 juta mau untung 50% juga nggak terlalu berasa gitu ya. Betul. Nah, jadi ya bisa sih untung 50% asal konsisten terus sih bisa aja gitu ya. Tapi akan semakin berasa kalau memang modalnya agak lebih besar. Nah, sebelum modalnya lebih besar ya kita memang harus pelan-pelan aja, nggak apa-apa sih. Nah, mumpung masih dananya masih kecil, kita tuh ibarat kayak nabung kesalahan. Jadi kayak pengalaman salah-salah dulu nggak apa-apa lah, masih modalnya masih kecil. Karena kita mindsetnya harus mikir gini. Dulu saya juga pas mulai nggak kebayang sih bisa ternyata sampai 10 tahun gue masih masih di market ya gitu. Kebanyakan sih rata-rata orang yang memang udah terjun di market pasti nanti akan lanjut terus gitu sampai 10-20 tahun karena memang banyak yang berhasil making money di sini gitu. Jadi mikirnya jangka panjang, sekarang duit kecil nggak masalah, pupuk pelan-pelan, nanti ketika besar kita udah lebih siap. Jangan sampai pas duit kecil kita seenaknya, nanti pas duit gede kita nggak disiplin. Gitu. Kalau bisa emang disiplinin aja dari sekarang. Ya, yang kedua, cara kalau teman-teman mau naik level cepat, apalagi teman-teman udah yakin nih dengan skillnya teman-teman, memang dana itu keterbatasan kita. Caranya adalah cari investor. Cari teman-teman yang mungkin teman-teman punya lah
kenalan yang lebih berduit dan segala macem, ya. Dari situ teman-teman bisa metodenya bagi hasil aja. Ya, misalnya Hmm. 30-70 atau 40-60 tergantung teman-teman nego. Kalau bisa 50-50 lebih enak lagi. Lu punya duit, gue punya skill, itu keren yuk. Nah, itu menurut gue salah satu batu loncatan yang bisa teman-teman lakuin ketika teman-teman Tuh. memulai. Ya, meskipun memang ada resiko. Ya, misalnya teman-teman nggak perform. Makanya teman-teman harus yakin dulu nih. Tunjukin dong uang kecil aja gue bisa gini loh. Kalau sebenarnya kalau ini gue modal 10 juta nih, bisa kayak gini nih. Hmm. Lu bayangin kalau 100 juta men. Nah, ini kan bisa gini gini gini. Nah, itu. Betul. Jadi Habis dapat investor jangan dibeliin baut gitu. Jangan gocap. ya hati-hati. Oh ya, Oke. baut gocap ya ini ya. Gue baru Iya, lihat sih. jangan-jangan nanti gara-gara wah ada teman mau invest nih malah dibeliin saham-saham dajal ya kan. Kacau. Awalnya tadi sudah bener investasinya saham-saham multi bagger, giliran dipercayain duit malah jadinya melenceng. Oke. Sebelum saya masuk pertanyaan di kesalahan-kesalahan, mungkin boleh nggak kok sedikit di-share nih teman-teman. Saya jujur penasaran. Rasio-rasio atau variabel-variabel apa sih menjadi titik berat seorang kokefas itu dalam menentukan pilihan saya mau invest nih atau saya akan masuk ke saham ini gitu. Ada nggak rasio-rasio atau variabel yang Um, berat, nggak titik berat untuk menentukan? Mungkin lebih ke ini sih. Kalau fundamentalis, gua percaya yang mendrive market ya harga bisa naik itu karena memang prospeknya bagus. Jadi eh, kalau rasio-rasio apa aja yang bagus tuh banyak ya teman-teman, banyak di Google tuh banyak lah rasio-rasio. Ciri-ciri perusahaan bagus rasionya seperti apa itu banyak dan itu cukup umum lah. Nah, itu bagus. Dan kalau teman-teman udah nemu perusahaan dengan rasio yang bagus, teman-teman tinggal mencari sesuatu, kira-kira apa yang membuat perusahaan ini profitnya makin besar. Ya, apa yang membuat perusahaan ini bisa bertumbuh double digit tiap tahunnya, gitu. Nah, itu yang menjadi pegangan untuk gue invest. Karena invest itu kan ngomongin masa depan, ya kan? Kalau masa Betul. depannya aja kita abu-abu, tanda tanya, ya ngapain kita invest? Jadi cari perusahaan yang masa depannya menjanjikan, plus kalau bisa ditambah dengan kondisi yang sekarang keuangannya juga bagus, ditambah lagi harga beli sekarang masih murah. Nah, itu kombinasi tiga variabel lah. Prospek, yang sekarang, dan harganya murah. Oke, ini cukup menarik nih. Jadi, apakah boleh nggak kalau dikasih contoh sebelumnya, misalnya pernah beggar di saham-saham apa aja yang sekarang jangan ya, yang sekarang nggak boleh di share. Yang setelah, Kalau maksudnya sudah sekarang di kenapa? sell lah, Biar sudah ada nggak, bayar nggak apa-apa. yang sudah selesai lah position, misalnya beggar di saham-saham apa aja, dan boleh nggak di share. Misalnya Koko beli saham ini karena alasannya apa? Mungkin bisa buat teman-teman pemula di sini ambil contoh. Uh, gua masih inget tahun 2000 sekitar 18 ya. Ini saham rame nih. Sekarang saham ini rame, ESA. Oke, Ya, tahun 2018 gua udah pernah beli ya. Di harga, wah gua agak-agak lupa lah pastinya ya. Dulu itu kalau sekarang kan sempat stock split soalnya ya ESA itu. Enggak, iya, gue beli pas pas dekat-dekat stock split lah. 1.500-an mas, belum right issue tahun 2012. Sorry, gue kemana-mana ngomongnya. Tapi intinya adalah pada saat itu bisnisnya dia itu cuma gas doang, ya kan. Kemudian dia itu lagi mau bangun pabrik bisnis amonia. Nah, oke. bisnis amonia ini diprediksi akan menyumbang 80% dari bisnis yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, jadi bayangin dong, ini perusahaan skalanya let's say 10 ya. Let's say skalanya 1 ya 10 lah. Ya kan tiba-tiba mau ketambahan bisnis yang skalanya bisa 80%, ya kan. Jadi ini kan bisnisnya akan naik bisa 3 4 5 kali lipat dong. Nah, itu yang membuat pada akhirnya beli ESA pada waktu itu tahun 2018. Ya, kalau di hold sampai sekarang nih, bahkan posisinya sebenarnya masih profit tuh harusnya sampai sekarang ya. Itu Oke. bisa beggar. Waktu itu cuma 2 kali udah lepas. Ya. Tapi kalau gua hope bener-bener tahan sampai tahun 2022, itu sebenarnya bisa 8x sampai 10x. Wow. Gak nyangka juga gua. Ya dari harganya 150-an sampai
tiba-tiba harganya bisa sampai 1.500, ya 10 Iya, x. Sekarang harganya 10 kali. 500 sih memang. Ya, kalau kita hitung ultimate-nya ya. Iya, makanya Esa perusahaan bagus nggak tahun 2022? Bagus juga, tapi ketika belinya udah kemahalan di 1.500, ya resikonya pun juga jadi lebih tinggi gitu ya. Betul. Nah, jadi itu perusahaannya bagus, sehat, plus punya prospek yang menjanjikan di masa depan. Itu enak. Ini penting ya, seorang investor tuh selalu cari tahu dulu apa yang dia beli sebelum dia beli. Misalnya mau beli mobil pasti ke showroom dulu. Beda dengan trader kok, beli dulu nanti baru cari tahu kok. Kalau sudah nyangkut dia baru tanya kok Kevas itu perusahaan apa ya? Kok cuma pelang nama ya? Kantornya kok nggak ada ya? Nggak ada karyawannya kok cuma 3 ya? Beli dulu baru cari tahu. Ya itu yang kayak lu bilang tadi, niatnya scalping, nyangkut jadi swing, nyangkut lagi jadi invest. Jadi baru cari tahu. Aduh, ini kacau. Jadi ini jangan dicontoh ya cara-cara. Jadi seorang investor tuh kalau mau beli barang nih sama seperti dia mau beli rumah, mau beli mobil, pasti lihat dulu deh. Lihat dulu bener nggak, test drive dulu, kualitasnya bagus nggak, baru beli. Itu pun nggak langsung beli ya kan. Ya, jadi kalau kita ibaratnya mau investasi, kita nggak boleh main-main lah. Kalau trading mungkin masih pakai stop loss ya. Kalau kita investasi kan kita ngomongin duit besar dan jangka waktu yang lebih panjang. Tapi ngomong-ngomongin stop loss, investor pernah stop loss nggak sih kok? Karena cut loss Bisa, nggak? bisa. Kalau perusahaannya, analisa lu salah sih sebenarnya. Jadi misal, lu analisa tadi ESA misalnya. Oke. Gua prediksi ini pasti bisnisnya naik 5 kali lipat nih Oke. profitnya. Ternyata entah kenapa misalnya pabriknya nggak jalan, nggak jadi gitu. Ya bisa aja gitu kan. Jadi salah kan analisanya jadi turun gitu ya. Atau mungkin teman-teman terjebak biasanya eh, eh, ke value trap lah. Misalnya perusahaan ini kelihatannya murah banget ya, PI-nya kecil dan segala macem. Dulu gue pernah nyangkut cut loss besar itu pertama kali di NRCA Nusaraya. NRCA kayak kayak Waskita, Wika gitu Ya, lah, kontraktor konstruksi ya. swasta. Nah, bisnisnya bagus nggak? Bagus, sehat gitu ya, bikin Hmm. profit. Tapi pada waktu itu valuasinya tuh murah banget, gara-gara dia eh, dapat profit tuh besar banget karena bangun jalan tol Cipali tuh, tol kalau kita mau dari Jakarta mau ke Semarang tuh, dia bangun jalan tol itu, dapat proyek pemerintah. Iya, gimana nggak profitnya makin besar? Profit Betul. besar, valuasinya jadi kecil dong. Tapi setelah itu nggak dapat proyek lagi. Itu Oh, dia. Jadi ya nyusut lagi profitnya, habis lagi profitnya. Ya udah turun dah minus 50%. Waktu itu nggak berani cut loss, tapi akhirnya ada cut loss juga lah. karena rugi juga jadi. Iya. Tapi ngomong-ngomongin tentang value trap, apa pernah kok beli perusahaan-perusahaan yang turn around gitu? Dalam segi misalnya dia rugi terus atau lagi bisnisnya jelek, misalnya tadi katakan ada yang nanya Astra misalnya sekarang lagi jelek, sentimen pada jelek, apakah itu masuk dalam kriteria investasi juga? Katanya kan harusnya buy on ini ya, apa namanya? Waktu sulit gitu ya. Bad bad apa? Ya Bad bad time time ya. lah. Bad time. Tapi Astra belum dibilang bad time banget lah. Ya, tapi gua memang karakternya kelihatannya tidak begitu cocok dengan Dan Aron ya. Agak lebih sulit aja analisanya. Betul betul. Dan eh, beberapa kali gua beli sih, gua belum bisa dibilang yang berhasil banget lah beli saham yang benar-benar turn around banget ya. Terakhir gua beli saham turn around ceritanya itu Friend. Oke. Friend tahun 2022 atau 21 ya gue lupa. Ya sekitar itulah. Awalnya untung sih beli di 90, 80-an, naik Hmm. 120-an, tapi nggak lepas juga sih. Gitu ya, sekarang Friend 50. Iya betul. Ya, jadi story-nya memang berharap pada saat itu memang turn around tuh. Tapi ya sampai sekarang belum turn around juga sih. Gitu. Terus misalnya Bluebird, ya beli Bluebird juga nggak berani gitu. Udah tahu sih sebenarnya ini bisa turn around lagi nih Bluebird pas itu. Tapi nggak berani aja gitu buat masuk. Kayaknya feelingnya atau keyakinannya kurang kuat gitu. Hmm. Jadi banyak belum gue nggak ada cerita sukses sih bener-bener yang turn around yang wah bisa balik gitu. Nggak ada. Jadi gue merasa gue tidak cocok lah dengan saham-saham yang turn around. Lebih bagus di growth bisnisnya ya, terutama lebih ke prospek Ya, tadi ya teman-teman ya. Ada betul. 3 poin Makanya gue tadi bilang, yang di. kalau bisa yang memang prospeknya ada, ya, yang kemudian ditambah yang sekarang pun juga lagi bagus, perusahaannya juga bagus-bagus aja gitu. Nah, itu gue lebih suka gitu. Jadi sekarangnya bagus, kedepannya bagus. Oke.
Kalau untuk seorang Kokeva sendiri atau ada insight nggak untuk pemula? Porsi portofolionya isinya berapa saham sih kok kalau untuk investasi kayak gitu? Kalau seorang Kokeva gitu. General rule of thumb-nya adalah kalau bisa jangan lebih dari 10 aja. Hmm. Rule of thumb-nya jangan lebih dari 10, dan kalau teman-teman semakin yakin, at least teman-teman heavy atau beratnya itu di satu dua saham aja gitu. Oh. Jadi misalnya gini, oh ini ada saham yang benar-benar gue yakin banget, Hmm. satu saham, ya udah porsi itu 50%. Ya, sisanya teman-teman mau beli 9 saham, kecil-kecil 5%, 5%, 5%, ya silakan. Itu teman-teman misalnya gatel nih, kayaknya bagus juga, jadi pingin beli shopping yang ini, yang ini. Ya itu boleh, tapi sebenarnya kita heavy di satu dua saham. Gitu. Yang benar-benar sudah kita analisa ya. Yang benar-benar sudah kita analisa. Itu kalau gua invest ya, gua nggak tahu kalau teman-teman yang trading lebih enaknya gimana. Tapi menurut gua rule of thumb-nya sih jangan di atas 10 lah. Karena semakin banyak, ya kita harus semakin jago ngurus. Dimana kalau makin banyak saham, ngurusnya makin susah. Ya kan? Betul. Tapi biasa dipisah nggak portonya kok antara investasi misalnya Bisa, dengan bisa, bisa. bisa ya harus Bisa, pasti bisa. takutnya gini teman-temannya taruh di porto dicampur-campur aduk awalnya bener sih sudah di bawah 10 dan udah 6 7 gara-gara trading sangkut jadi 20 ada nggak di sini yang portofolionya sudah macam minimarket tuh. Koko sebut sama apa saya punya. Itu bahaya banget, itu bahaya Dulu banget. gua Itu pengen bahaya banget. bikin konten ini bro, sebelum zaman-zaman kan gua mulai YouTube 2019 tuh ya. Iya, Gua iya. pengen bikin konten, beli semua saham satu lot. Tapi kayaknya gua ngajarinnya nggak bener deh, jadi nggak jadi deh. Akhirnya sekarang ada loh yang Ada ngajari yang satu lot. 34 tuh. Akhirnya di porto bisa 80-an biji saham. Gile. Aduh, kacau. Oke, kita sudah tahu tadi kayak kriteria saham itu adalah titik berat ya. Sebelum valuasi ibaratnya. Bisa aja karena kalau kita cuma lihat katakanlah PE ratio, kita lihat cuma PBV gitu ya. Kita ketipu dalam value trap tadi kata Kokeva. Jadi Ya. kita lebih titik berat itu ke prospek. Ngomong-ngomongin prospek tadi anak nanya. Kok saya baru pemula di pasar saham, apa sih artinya tahun naga kayu? Wah. Aduh, ini kacau. Sebenarnya mau bahas pilpres jadi bahas naga kayu nih. Ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya yang kayak begitu-begitu dengan pasar saham? Kalau pilpres nggak pengaruh, tapi kalau naga kayu dari elemen-elemen feng shui gitu pengaruh Itu nggak sih kok Kevas selama tergantung kepercayaan lah. Itu tergantung kepercayaan. Menurut gua, kalau gua sebagai orang yang, ya gua tidak mengklaim gua yang paling ngerti dan paling apa ya. Tapi gua cukup open minded lah. Dan gua bilang itu ada pengaruhnya emang. Tapi tidak banyak, ya tidak mutlak lah, tidak pasti. Karena ada aja orang-orang yang ngikutin kayak gitu. Oh iya ya. Jadi orang-orang yang ngikutin kayak gitu pasti akan mempengaruhi market dong. Bahkan ya, gue lupa ya, ada satu sekuritas lah di luar sana yang memang dia punya basis banyak kliennya dari China. Dia bikin future outlook tahun naga kayu, itunya apa betul. Dan kebetulan gue memang pernah belajar tentang elemen-elemen kayak gitulah. Buat Oke. gue nambah ilmu juga. Jadi ada pengaruhnya. Bukan ada pengaruhnya, sedikit lah. Tapi gue nggak bisa bilang nggak ada pengaruhnya juga nggak bisa gitu ya. Ya itu semua tergantung kepercayaan lah. Tapi apakah teman-teman harus tahu arti naga kayu, elemennya gimana? Ya nggak juga nggak apa-apa gitu. Iya sih. Ini kan. Jadi ini sebenarnya balik lagi ke kepercayaan. Jadi buat teman-teman mungkin teman-teman yang di sini nggak tahu ya. Jadi Imlek itu setiap tahun selalu ada elemen gitu ya. Selalu ada 12 sio. Jadi tahun ini adalah sio naga dengan elemen kayu gitu. Jadi makanya disebut naga kayu, naga kayu. Banyak mungkin teman-teman di sini yang nggak tahu kok apaan nih sebanyak. Untung kita nggak bikin hari ini IG Live bahas naga kayu juga. Lu salah undang pembicara kalau gitu bro. Bukan Aduh. expertnya. Lu nggak boleh Tapi pakai ya itu baju hitam kok. ada Pakai baju merah lu. iya, ada kepercayaannya lah. Ada orang-orang yang percaya gitu kayak wah ini gua ciong lah dengan saham-saham yang kayak gini gitu. Jadi ya itu kan bisa mempengaruhi juga. Apakah saya hari ini adalah elemen api ya teman-teman? Jadi saya kalau ditanggung naga kayu kebakar gitu. Jadi kalau nggak boleh trading, nggak boleh investasi, nggak lah ya itu Salah, itu salah. ya. Bukan gitu. Justru kayu itu menghidupkan api, bro. Oh iya, Kalau nggak ada kayu, api nggak hidup. Gitu. oh iya Jadi betul. kalau elemen lo api, itu malah lo lagi bagus gitu sebenarnya.
Iya, 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 iya. Gitu. Itu cocokmologi aja ya teman-teman ya. Jadi balik lagi aja ya. Ya kalau lagi rugi ya berarti belajar lagi ya gampangnya ya kan. Kalau cuan ya harus tingkatkan lagi biar cuannya makin banyak. Kita balik Ini situ ini ini literally. kita ganti topik aja lah. Nanti nanti kita jadi ilmu sesat ini kayaknya. Ini hiburan aja soalnya dari tadi banyak banget. Kok apa sih naga kayu? Apa sih naga kayu ya? Artinya apa sih Bang Messi? Gitu ya. Tapi kalau memang kontennya kayak gini rame, udah kita ngomongin ini aja, bro. Aduh kacau nih. Aduh mau judul sudah keren ya. Saya pikir-pikir malah mau bahas apa lah. Bahas Pilpres cocok nih jadi nanya naga kayu. Gua ada bukunya loh. Mau lihat? Ada ya? Beneran lagi. Nih, bukunya tebel nih. Oh iya lagi. Ahli Feng Shui ya? Itu Nah, buku apa kok? sampai ada coret-coretnya nih. Elemen-elemen. Waduh. Nah, loh. Ngeri nggak? Aduh, aduh. Jangan lah ya. Jangan di live kali ini. Jadinya panjang nanti nih. Market outlook naga kayu. Banyak nanti sekuritas-sekuritas jualan itu ya. Ya, tapi gua nggak pakai. Gua cuma, karena gue bilang, gua suka belajar orangnya. Jadi ya Aduh, gua pingin belajar aja gitu, nambah-nambah ilmu. Makanya sampai. gue juga, kalau lu tanya astrologi, gue juga ngerti bro Oh astrologi. iya ya. Nah, Sekarang lagi apa Venus tuh Mars. iya. Tapi gua nggak. Gue cuma cuma sekedar suka belajar aja lah, pengen Oke, tahu just aja. ilmu lah ya. Kita masuk ke topik utama kok. Nah, ini nih. Jadi kalau kita sudah ngobrolin tadi kriteria saham-saham yang bagus untuk kita invest, menurut Koko sendiri nih, gimana dari kita pakai top down analisis saja ya? Bagaimana kondisi makro kita untuk mendukung sektor-sektor apa nih kira-kira yang terdampak di tahun 2024? Kira-kira yang Oke, masih cakep nih. Iya. gue cerita dari yang gue lakuin juga ya. Jadi kalau gue tesisnya dari awal tahun 2023 atau awal akhir 2022, gue punya tesis bahwa sektor yang menarik itu adalah green energy. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman yang ngikutin konten gue di YouTube mungkin udah tau lah saham yang gue pegang apa, dan gue sempat bilang juga gue cukup heavy di saham sektor green energy. Ya, jadi itu karena gue ngelihat ya itu prospeknya adalah memang ada transisi nih. Ya, jadi eh, bukan batu baranya yang mati, enggak, tapi pembangkit-pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan itu lagi didorong untuk yuk bikin, yuk bikin, yuk bikin, gitu. Hmm. Nah, jadi gua memfavoritkan sektor green energy. Ya, saham-saham yang pure green energy player ini nggak terlalu banyak ya. Cuma ada Kin, Arco, Brand, sama PGO. Ya, 4 ini aja pilihannya sebenarnya. Jadi, sektornya sempit lah pilihannya, enak gitu. Nah, yang kedua adalah gue sebenarnya suka sama outlooknya emas, gold. Ya. Karena gold ini, karena global itu banyak banyak gejolak ya, banyak ketidakpastian lah. Apalagi ada perang di Timur Tengah, Ukraina sama Rusia juga belum kelar. Jadi ketika banyak krisis, ya harga emas itu akan melambung gitu. Jadi gue memfavoritkan sektor yang ada exposure ke emas gitu. Yaitu dua sektor yang gue pilih di tahun lalu lah. Nah, tahun ini gue mungkin kalau presiden ya spesifik ya, misalnya kayak, oh kalau gini sektor susu bisa naik nih, dairy nih, gara-gara mungkin 02 punya program bagi-bagi susu gratis. Oke. Pertanyaannya adalah teman-teman harus pastikan dulu apakah memang belinya dari ULTJ atau CMRY. Kalau ternyata belinya dari supplier lain, ya ULTJ sama CMRY tidak ada pengaruhnya dong, gitu Bener loh. juga. Ya jadi itu yang gua nggak tahu tuh apakah memang bakal ULTJ yang dapat atau akhirnya pemerintah bangun pabrik susu sapi sendiri gitu. Jadi itu masih lebih ke arah spekulatif lah kalau sektor yang misalnya kayak susu gitu tadi ya. Terus ya itu dulu dah. Sama satu lagi ya, gue kalau melihat ini apa namanya, kawasan industri. Oh. Ya, tapi gua tidak punya sahamnya, tapi gua ngeliat sebenarnya untuk properti kan mungkin dari beberapa tahun terakhir, wah
bakal properti boom lagi nggak ya? Ini saham-saham properti lagi murah nih. Mungkin kalau gue menganalisanya adalah sebelum properti boom, biasanya ada industrial boom. Jadi kawasan industri dulu yang jalan, baru nanti ada properti-properti hunian yang di sekelilingnya gitu. Nah, jadi uh, analisa gue ya mungkin kalau sekarang pemerintah lagi genjot gandeng-gandeng asing untuk buka pabrik di Indo segala macem, ya sebenarnya yang diuntungkan adalah saham-saham yang bergerak di bidang kawasan industri. Jadi itulah yang sektor ya, 3 sektor yang gue suka. Oke, ngomong-ngomong tentang green energy, ada pertanyaan nih dari generasi Futura. Katanya, bener nggak kok Kevas kalau perusahaan batu bara itu ujung-ujung profitnya hanya untuk ekspansi, bukan untuk bisnis batu baranya lagi gitu. Eh Bisa jadi sih sebenarnya, sangat bisa jadi. Pertama gini, tapi tergantung ekspansinya ekspansi apa nih? Karena untuk dapatin izin tambang kan nggak Oh gampang ya. ya. Lu punya duit dapat banyak gitu ya, misalnya profit, nggak tahu mau diapain lagi sebenarnya. Makanya perusahaan batu bara itu karena dia nggak bisa seenaknya, ayo tambah tambang, tambah tambang lagi nggak bisa kan. Jadi ya kebanyakan profit dari perusahaan batu bara dibagi dividen lah. Itulah yang bikin enak juga, ya kan? Jadi eh justru malah nggak terlalu banyak buat ekspansi gitu ya, paling cuma buat beli mesin gitu ya, nambah kapasitas produksi tapi nggak gitu besar. Atau yang kedua adalah mungkin ekspansi bisnis ownernya yang lain gitu Oh, ya, karena memang bisnis batu bara ini memang cash cow banget ya, bisa ngasilin cash yang sangat melimpah gitu. misalnya kayak Indi tuh dari jual batu bara jadi produksi motor listrik misalnya itu gimana? Ya bisa bisa ya, itu jadi bisnis modelnya kan kayak gitu. Ngomong-ngomong green energy, apakah hanya di energi terbarukan ya, ataukah bisa juga kita ngobrol ke nikel dan juga kayak mobil listrik gitu kok sentimennya? Bisa bisa, tapi masalahnya kita tidak punya emiten yang pure pemain mobil listrik gitu. Hmm. Itu yang susahnya. Kalau dibilang apakah nikel itu termasuk green energy, nikel menurut gua bukan green energy. Jadi kalau green energy itu ya sebenarnya cuma pembangkit listrik tenaga yang EBT aja. Itu yang benar-benar bisa dibilang green energy. Nah, kalau kendaraan listrik ya sebenarnya bisa juga, akan tetapi kita belum punya banyak emiten yang pure pemain pemain ini kendaraan listrik. Paling ada ya motor-motor listrik, tapi ya sahamnya agak digoreng-goreng itu sih, jadi agak ngeri. Iya, jadinya kurang menarik malah. Tapi kurang menarik. Oke, ngomong-ngomong tadi properti, katanya properti ada properti booming ya, tapi sebelum itu pasti akan ada namanya industri booming dulu ya, kawasan industrinya mungkin kayaknya cuma ada Kija, SSIA, ada lagi nggak kok? Banyak Itu cuma Demas, oh ya BES, Demas Demas ya. Cuman LPCK, ya itu sih yang besar. cuman lagging juga kayaknya ya, maksudnya nggak kenceng-kenceng Iya, banget lah. Apakah belum nih? ya Apakah belum, belum? menurut Apakah gue sih belum. masih lama? Apalagi properti ya. Kalau kita ngomongin properti itu kan luas ya. Nggak cuman punya tanah kemudian dibangun-bangun IKN gitu. Dia bikin perumahan laku dapat duit. Enggak, kita cerita kalau properti lama kok ya. Bisa 10 tahunan Lama, kayak misalnya CTRA gitu kan proyeknya lama ya. Lama-lama ya lama lah proyeknya bangun Citra Raya. rumah aja kan 3 tahun gitu ya, belum bangun kota mandirinya segala macam. Hmm. Oh ya, tuh ada yang bilang Akra. Akra juga lagi banyak kawasan industri, benar. Oh ya, Kak. Dan kalau ngomong-ngomong green energy dan IKN kita itu lebih mengkonsepkan nanti adalah kota hijau nih. Apakah nanti konstruksi-konstruksi kita juga dapat dampak? Sekarang kan sudah di bottom banget ya. Di bottom sempat gara-gara 02 menang tuh konstruksi langsung arah tuh. Gimana Iya, view tapi dari sekarang konservasi untuk turun konstruksi? lagi kan. Iya, betul. Mana Nah, dua lagi kena itulah. suspend, banyak yang kena suspend lagi ya. Wika, Waskita, suspend. Meta, suspend. Ya, eh iya, bentar nih, bentar. Gua lihat. Gua tidak terlalu suka dengan eh apa ya, BUMN karya. Ya, kenapa? Karena memang meskipun ada prospek, tapi mereka nih secara fundamental lagi nggak sehat gitu. iya. Utangnya tuh udah banyak banget gitu. Jadi resikonya juga tinggi. Makanya gue nggak gitu suka dengan BUMN karya. Mungkin ada prospek, tapi kondisi sekarang lagi sakit lah. Jadi menurut gue malah agak bahaya. Ya, kalau trading mungkin beda cerita ya. Kalau kalau untuk investasi mungkin harus di ya lampu-lampu kuning lah ya.
Teman-teman, mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A, mungkin nggak lama lagi ya, 10 menit aja. Boleh silakan teman-teman di kolom komentar yang di bawah ya, yang ada tanda tanyanya di kolom Q&A, silakan ditanya. Buat teman-teman yang belum follow Kokevas dan belum follow Ben Surya, silakan di follow nih. Nanti saya akan bagi-bagi ya, bagi-bagi hadiah untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa di screenshot IG Live hari ini, kita akan pilih nanti ya 3 orang pemenang. Sama apa nih yang naik minimal 10 kali lipat? Waduh. Gua bisa kasih Dari tahu. Beli Yogar sana. Ini suhu saya nih. Susah tuh jawabnya. Gua bisa kasih tahu. Apa Mau tau nggak? kok? Kasih tau kok. Tapi gua kasih taunya kalau udah naik. Ada. Beli saham cuan tapi waktu IPO kemarin. Betul. Gitu ya. Kan pertanyaannya saham apa nih yang naik minimal sekali lipat loh. Oh Itu iya, kemarin-kemarin brand bisa. gitu. Eh, Bukan naik besok ya kan? Bukan naiknya besok. Bukan. Iya. Oke, silakan nih. Saya akan pilih-pilih nih pertanyaan. Udah banyak banget masuk. Bentar. Ada yang nanya Cegas lagi, saya nggak jawab lah ya. Kalau pertanyaannya Cegas nanti susah lagi jawab. Aduh, ini banyak. Tadi ULTJ juga udah ditanya. ULTJ tadi intinya kalau si presidennya nggak beli di ULTJ atau nggak beli di CMRY ya udah selesai. Kita belum tahu lah. Beli susunya di mana? Apakah dia nanti peras susu sendiri ya pakai sapi-sapinya nggak tahu lah apa nanti. Nih. Iya. Apa nih ya? Aduh, ini pertanyaannya banyak sama IPO kok. Ah, Banyak yang tanya eh, sama IPO. Kalau MBMA gimana nih prospeknya kok? MBMA itu katanya tadi ada yang tanya apa? Menolak hilirisasi nikel ya? Apa sih? Mungkin ada view nggak? MBMA sebenarnya bagus sih. Secara bisnisnya menarik lah. Ya, berhubungan juga sama nikel-nikel. Cuma lagi kena sentimen harga nikel kan lagi turunnya lumayan banyak ya, lumayan dalam lah. Jadi ya ibarat kayak komoditas lah gitu ya. Kalau misalnya kayak batu bara, kalau harga batu baranya lagi anjlok juga saham-sahamnya juga pada anjlok gitu. Jadi sekarang memang kena sentimen harga komoditasnya sendiri lagi jeblok gitu. Dan kedua memang MBMA sampai sekarang pun kalau gue bilang ya ini saham yang mahal. Apa nih lagi banyak banget pertanyaan saham-saham ini ya. Dari Dea Nateo, untuk prospek saham rokok-rokokan gimana kok 2024 nih? Eh, gue tidak terlalu ngikutin, tapi kok masalah cukai mau naik lagi ya. Jadi ya ini gini, gampangnya adalah ketika cukai rokok naik, profitnya itu kan terhambat, kayak profitnya jadi berkurang. Nah ini udah kejadian tuh sebenarnya udah agak 3 tahun ke belakang gitu, dimana memang sekarang itu banyak perusahaan rokok yang besar ya, terutama kayak misalnya HMSP atau Gudang Garam yang belum bisa profitnya tuh tumbuh lagi gitu loh. Revenue-nya juga masih tertahan gitu. Nah, tapi kita tahu ada satu emiten rokok yang memang growth-nya masih bagus, yaitu ada WIM. Ya, jadi memang kalau dibilang rokok sunset, menurut gua nggak juga gitu ya. Tergantung emitennya, tergantung skala bisnisnya. Ya misalnya kalau dibilang kayak HMSP Gudang Garam, ya mereka tipikal saham yang udah sangat defensif banget lah. Mau defensif pun juga agak susah karena uh, cukai naik, mereka mau ekspansi lebih banyak lagi pembelinya juga susah. Sedangkan kalau WIM skalanya masih kecil, ya meskipun cukainya naik, tapi dia masih ada ruang untuk ngambilin market share-nya yang udah besar-besar. Jadi meskipun industrinya sunset, tapi kalau ada perusahaan yang bisa bertumbuh itu sebenarnya menarik. Nah, kalau kata si Opa ini Opa ini yang rambut putih ini tuh justru malah suka sektor-sektor yang begitu. Jadi sektornya sunset tapi ada company yang bisa kecil yang bisa makanin kue-kuenya yang besar-besar. Nah, Hmm. itu yang disukai sama Peter Lynch lah, ya, gitu. Oke, dari Aan Sahati, bagusan BRIS atau BRI ya kok? Tergantung lu syariah nggak. Iya juga lagi. Anggaplah saya investor yang tidak syariah kok. Kalau gua sih prefer BBRI lah. Ya, secara core Tidak, bisnis ya tidak syariah berarti boleh dong beli BBRI, boleh boleh dong. dong, Ya, boleh boleh. dong. Tapi katanya kalau rumor-rumor ini kok apa mergernya BTN dengan apa BTN Syariah gitu, apakah ada? Muamalat ya?
sama apa sih muamalat ya kalau nggak salah ya. Iya, lupa saya. Pokoknya ada rencana merger. Apakah nanti ngefek-ngefek juga untuk ke BRI Syariahnya atau memang ke BTN-nya aja tuh? Kalau 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 itu kayaknya kalau yang isu merger muamalah sama BTN ya lebih ke BBTN-nya ya. BTN-nya ya. Ya, di mana BBTN juga sebenarnya kinerjanya masih oke-oke aja sih. Dan harganya masih agak murah sebenarnya. Tapi oh iya lagi naik ya. Iya. Iya udah mulai naik nih. Nah, Wih, ini nih. tebel juga. Soalnya akhir-akhir ini saya lagi sering liatin BBTN soalnya. Iya. Ini baru rilis laporan keuangan beberapa minggu lalu. Pas emang raportnya bagus juga sih. Iya, rapornya juga bagus sih. Ada raport, ada isu, wah enak gitu. Ya, di Wall Street lah ya. Jadi kebetulan ada yang nanya. Ada yang nanya kok, kalau mau dekat Lebaran, sama apa kok manggung? Korma. Lebaran ya. Apa Lebaran consumer tuh atau justru retail sepi. nih? Ada pertanyaan nih. Maaf ya, kalau Lebaran justru sepi marketnya. Iya, apakah nanti sektor-sektor retail nih kayak MAPI gitu akan ada Perals biasanya orang beli baju biasanya tuh PPF gitu atau ada sektor-sektor Oh, lain mungkin yang bisa di watch kok? eh gua sih nggak terpercaya, nggak terlalu ngaruh lah. Nggak terlalu Masa ngaruh iya? yang short term begitu. Karena itu sudah, gini, ini Lebaran nih, bentar lagi nih, tinggal 2 bulan lagi. Tapi mungkin ada orang yang udah berpikir sebulan lalu, Lebaran 3 bulan lagi nih, pasti manggung. Bisa aja ada orang yang mikirnya 4 bulan lagi, 4 bulan lagi mau Lebaran nih. Jadi itu nggak terlalu bisa jadi justifikasi, oh kalau Lebaran tuh pasti naik. Sama kayak gue selalu bilang, apakah pas pemilu kemarin saham INKP naik gara-gara ini pada pakai kertas? Ya nggak bisa gitu juga gitu. Tahun 2029 nih, itu pemilu lagi nih, beli aja saham kertas nih, 2029 pasti naik. Kan nggak gitu konsepnya. Jadi eh, nggak pengaruh sih, wah karena Lebaran terus kemudian saham RALS akan naik harga sahamnya. Itu enggak. Tapi kinerja fundamentalnya iya memang akan naik setelah Lebaran. Karena penjualannya Iya, banyak iya. gitu. Tapi pas momen Lebarannya saham RALS-nya ya nggak kemana-mana biasanya. Ayam-ayamannya kok? Ayam-ayaman juga sulit ya, karena gue tidak terlalu suka saham yang banyak diintervensi pemerintah. Misalnya Oh, kayak beras, ya itu kan harganya suka di diatur. cap gitu ya. Kadang ayam kan kebutuhan makan pokok juga suka ada peraturan gitu ya. Termasuk gue juga tidak terlalu suka CPO sebenarnya. Nah, karena CPO harga naik, harga minyak goreng tinggi, waktu itu beli minyak goreng susah, ya kan? Oh, Nah, makanya batu bara tuh beda. Harga tinggi, semuanya happy. Gitu. betul betul betul. Dapat semua dampaknya. Mm-mm. Nggak ada tuh di stop-stop, jangan jualan batu bara, harganya ketinggian. Nggak bisa. Batu bara tetap dibutuhin, gitu. Betul betul. Nah, Ini kebetulan banyak banget kok pertanyaan masih ada 20-an tapi mungkin menimbang waktu kita ya udah terbatas. Saya mungkin iya banyak loh. jawab pertanyaan minta aja pertanyaan terakhir dari Dedi Yusuf. Kalian minta closing statement dong dari Ko Kefas nih. Cara psikologi trading atau psikologi saat invest nih. Yang bagus itu gimana ya ngatori kita punya psikologi ini penting banget. Silakan kok. eh Gimana ya? Psikologi itu emang susah-susah gampang loh. Karena kalau textbook ya bilangnya pasti gue bilang sabar lah ya Sabar. gitu. Itu doang Sabar jawabannya. lah. Itulah. Tapi kan lu nggak butuh jawaban kayak gitu kan sebenarnya. Iya, betul. Jadi psikologi yang bagus adalah lu lakuin apa yang seharusnya lu lakuin. Dah itu aja. Karena lu udah Tuh. tahu jawabannya tuh harus ngapain sebenarnya. Lu nggak boleh asal-asalan, lu harus tetap disiplin. Ya udah lu lakuin aja itu. Sabar, elus dada ya. Oke ya, ya gitu teman-teman untuk live IG hari ini nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam. Buat teman-teman tadi yang nanya, kok Kevas tadi ada bocoran 3 sektor saham apa yang paling diunggulkan tahun ini di tahun naga kayu lah di Pilpres atau nanti ya akan saya share lagi di IGTV. Nanti apa namanya rekamannya saya akan share ya teman-teman yang buat ketinggalan nanti nonton lagi. Buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan kita akan jawab lagi di next ya, di next IG live lagi bersama Ko Kevas juga. Semoga nanti kita juga saya ada rencana mau bikin event gitu ya. Semoga jadi itu untuk market outlook. Semoga didoakan aja ya teman-teman ya kita bisa launching eventnya. Nanti jadi lebih banyak pertanyaan karena IG Live kan terbatas ya. 1 jam mati sendiri. Jadi sebelum mati sendiri saya harus pamit dulu undur diri.
Terima kasih nih buat Kokevas. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah join di IG Live. Semoga hari ini menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya tentang sektor yang oke gas nih ya. Sektor yang oke gas di tahun 2024 beserta saham-sahamnya tadi sudah di-share semua sama Kokevas. Thank you banyak Kokevas untuk Thank you, Bro waktunya Benz. hari ini. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di next season. Kita bisa ketemu lagi di next IG Live maupun juga next event. Terima kasih Kokevas. Sampai jumpa. Sehat Thank you selalu. semuanya. Thank Salam you. cuan. Thank you. Thank you, thank you.